Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya sehat dulu. Alhamdulillah udah dan harus sehat nih. Mami sehat? Alhamdulillah. Pikiran sehat. Yang Iya. nggak sehat tuh kantong. Ya Allah, mudah-mudahan habis siaran tiba-tiba ada yang ngasih duit banyak. Amin. Kan itu doanya Gus Emang Iya tiap dong. hari ya kan. Iya dong. Semoga banyak duitnya. Jadi apa sih udah diajak? Ya udah hari ini pembahasan kita apa Gus? Kitab Safinatun Najah menjelaskan tentang wajib tentang wudu. Ya baik silakan Gus. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu mu'alliman. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati mitra Gangga di mana saja Anda berada, mudah-mudahan selalu diberikan sehat walafiat, panjang umur, berkah selamat dunia akhirat, banyak duitnya. Yang saya hormati juga di studio ada Ayang Mami dan Bang Jerry, mudah-mudahan juga diberikan sehat walafiat, panjang umur, berkah selamat dunia akhirat, banyak banget duitnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik mitra Gangga, malam ini sore ini maghrib ini kita pengajian kitab Safinatun Najah yang mana yang dikarang oleh Syekh Salim bin Samir Hadrami atas mazhab Imam Syafi'i. Mudah-mudahan apa yang dikarang oleh beliau dan keluarganya, ayah bundanya, santri-santrinya semuanya mendapatkan ridho dan cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik mitra Gangga di mana saja berada, kita masuk ke furudul wudu. Furudul wudu sitatun, al-awwalu niyatun, ats-tsani ghuslul wajhi, ats-tsalitsu ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini, ar-rabi'u mashu syai'in minar ra'si, al-khamis ghuslu rijlaini ilal ka'baini, as-sadisu at-tartib. Furudul wudu, bermula segala fardu wudu. Sitatun, itu 6. Al-awwalu, bermula yang pertama, an-niyatun, itu niat. Ats-tsani, bermula yang kedua, ghuslul wajhi, membasuh muka. Ats-tsalisu, bermula yang ketiga itu ghuslul yadaini, membasuh dua tangan, ma'al mirfaqaini, serta dua sikutnya. Ar-rabi'u mashu syai'in, keempat itu menyapu sesuatu, minar ra'si, setengah daripada kepala. Al-khamisu, yang kelima, ghuslu rijlaini, membasuh dua kaki, hingga al-ka'baini, dua mata kaki. As-sadisu, bermula yang ke-6, yaitu at-tartibu, tartib. Ayat yang membicarakan tentang wudu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marfiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu atau basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Quran surat Al-Maidah ayat 6. Wudu secara bahasa berarti membasuh sebagian anggota tubuh.
diambil dari kata wadha'ah, yaitu kebaikan dan keindahan. Secara istilah syar'i, wudu adalah ismu li ghusli a'dha'i makhsusatin biniyatin makhsusatin, membasuh sebagian anggota tubuh tertentu dengan niat tertentu. Masuk yang pertama, al-awwalu niat. An-niyatu yaitu niat secara bahasa berarti al-qasdu, keinginan. Niat adalah qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi. Qasdu syar'i muqtarinan bi fi'lihi, keinginan pada sesuatu yang bersamaan dengan perbuatannya. Tempat niat dalam hati, waktunya awal melakukan ibadah kecuali amalan puasa. Cara-cara niat itu berbeda-beda sesuai ibadah yang diniatkan. Syarat-syarat niat itu ada 6. Yang pertama, orang yang berniat adalah muslim. Yang kedua, orang yang berniat sudah tamyiz. Yang ketiga, mengetahui apa yang diniatkan. Yang keempat, tidak ada menafikan atau penolakan. Yang kelima, tidak dikaitkan untuk memutuskan niat dengan sesuatu. Yang keenam, tidak ada keraguan dalam memutuskan niat. Maksud niat ada 2. Yang pertama, membedakan adat atau kebiasaan dan ibadah. Seperti duduk di masjid bisa diniatkan iktikaf atau beristirahat. Yang kedua, membedakan tingkatan ibadah seperti ibadah fardu dari sunnah. Niat wudu adalah mengangkat hadas kecil atau bersuci untuk sholat atau bersuci untuk menjalankan wajib wudu. Atsani ghuslul wajhi, yang kedua membasuh wajah. Wajah itu dari ujung tumbuhnya rambut kepala dan akhir lahyaini, yaitu dagu. Lebarnya antara 2 telinga, lahyaini yaitu tulang tumbuh gigi bawah rahang ya. Yang dimaksud adalah membasuh wajah baik kulit dan rambutnya, maka wajib menyampaikan air hingga ke bagian dalam rambut yang tebal atau tipis, kecuali bagian jenggot yaitu lihyah dan cambang laki-laki yang tebal, cukup dibasahi bagian luarnya saja. Jenggot yang tebal adalah jenggot yang kulitnya tidak terlihat saat sedang berhadapan dan bercakap. Rambut wajah itu ada 20. Dalam wajah itu ada rambut itu ada 20. Dalam pembahasan fardhu wudu ini saya selipkan untuk mengetahui rambut wajah itu ada 20. 1. Ghamam, yaitu rambut yang tumbuh di dahi. Bagian kedua dan 3, hajiban, yaitu rambut yang tumbuh di atas kedua mata. Kita sebut dengan alis. Bagian keempat dan kelima, khodan, yaitu rambut yang tumbuh di pipi dinamakan sesuai nama tempat tumbuhnya. Kita sebut dengan rambut pada pipi. Bagian 6 dan 7, sibalan, yaitu rambut yang tumbuh di ujung kumis. 8 dan 9, aridon, yaitu rambut yang tumbuh di bagian bawah telinga yang menurun ke bawah hingga dagu. Ini kita sebut dengan cambang. Bagian 10 dan 11, ijaran, yaitu rambut yang tumbuh di antara pelipis dan cambang yang sejajar dengan kedua telinga. Bagian 12, 13, 14, 15 yaitu ahdab, yaitu rambut yang tumbuh di pelopak mata. Ini disebut dengan bulu mata. Bagian 16, lihyah, yaitu rambut yang tumbuh di dagu. Kita sebut dengan jenggot. Bagian yang ke-17, asyaribu, yaitu rambut yang tumbuh di bibir atas.
kita sebut dengan kumis. Bagian 18 al-anfaqah. Al-anfaqah yaitu rambut yang tumbuh di bibir bawah. Yang biasa jarang orang kenal di bawah bibir bawah itu anfaqah. Yang 19 dan 20 nafakatan yaitu rambut yang tumbuh di bibir bawah di antara anfaqah. Ats-tsalisu bagian yang ketiga ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini, membasuh dua tangan hingga siku. Secara bahasa berarti dari ujung jari hingga pundak. Secara syar'i adalah dari ujung jari hingga di atas kedua sikut. Sedangkan dalam masalah pencurian dan semacamnya yang dimaksud adalah dari ujung jari hingga tulang awal lengan yang sejajar dari ibu jari, yaitu pergelangan tangan. Bagian yang keempat ar-rabi'u mashu syai'in minar ra'si, mengusap sebagian kepala. Bagian kepala adalah nama bagian yang sesuatu yang tinggi. Kepala sudah ma'ruf kita ketahui. Al-khamisu yang kelima ghuslu rijlaini ma'al ka'baini, membasuh dua kaki hingga mata kaki. Ka'baini adalah tulang yang menonjol yang terdapat pada sendi betis dan telapak kaki. Yang keenam as-sadisu at-tartib, yaitu bagian keenam adalah tertib atau berurutan. Ini adalah bagian fardunya. Fardu wudu yang keenam adalah tertib, yaitu mengerjakan rukun pertama sampai 5 sesuai urutan. Jika tidak sesuai urutan maka wudunya tidaklah sah. Kita ulang, yang pertama yaitu adalah niat. Yang kedua membasuh wajah. Yang ketiga membasuh dua tangan hingga siku. Ini bagian yang wajib. Yang keempat mengusap sebagian kepala. Yang kelima membasuh dua kaki hingga mata kaki. Yang keenam adalah tartib. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Iya, baik, untuk mitra manusia, bagi mitra yang ingin bertanya silahkan mengenai kajian Islam. Mitra bisa kita bergabung di nomor WhatsApp di 0813 ya. Ini sudah ada dari Yunita. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya, saya ingin tanya nih, bagaimana dengan orang yang susah bayar hutang tapi hobinya pinjam uang? Gimana tuh Gus? Ya, pertama mungkin dia pinjam uang karena memang butuh, sangat butuh maksudnya. Akan tetapi yang aneh itu apabila dia hidupnya sebenarnya sih cukup, tapi dia rajin meminjam uang. Nah, itu baru aneh. Ada orang yang suka minjam tapi sulitlah untuk mengembalikannya. Maka kita wajib untuk mengingatkan. Terkadang orang yang ngutang itu kita WA kagak dibales, kita telepon di reject, kita datengin dia kanslep. Nah, bilang aja sama anaknya suruh keluar, rumahnya nggak ada, lah itu di dalam siapa, kan begitu. Jadi bagaimana? Ya ini sih sebenarnya tindakan kita yang memberikan hutang itu sudah bagus, kita harus negor atau ngingetin. Karena kewajiban orang yang punya hutang harus dibayar sebelum wafat. Karena ngeri, ketika wafat, ketika sudah di alam kubur, kita masih punya hutang, maka hutang inilah yang takutnya membuat kita susah di alam kubur. Kita yang meminjamkan sudah bagus, sudah mengingatkan, sudah mengajak dia untuk ayolah gitu bayar utang gitu. Nah, akan tetapi saya tambahkan sedikit, apabila dia hutangnya jumlahnya besar ataupun dengan kategori yang ngutang ini keadaannya tidak mampu, maka kita berikan keringanan. Salah satunya apa? Udah bilang aja cicil, dicicil aja gitu. Lu nggak usah kemana-mana, bahasanya
jangan lari, gue juga kalem nih gitu, jangan lari lah, yang penting lu tanggung jawab, ini kan kasihan buat lu juga, kita kasih pengertian lagi kayak gitu. Nah yang kedua, misalkan kita udah kasih pengertiannya sulit, kita doain aja deh, jangan didoain celaka, tapi kalau doainnya buat kebaikan. Kalau doain celaka takutnya balik juga ke kita. Kita doain orang gue biar takut tabrak gitu, dia mah kagak tabrak ini, cuman kita takutnya kita yang ketabrak di mana-mana gitu. Makanya kita doain, ya Allah berikan taufik hidayah kepada dia si fulan ini, mudah-mudahan ya Allah engkau mudahkan hidayah dari engkau sehingga dia mudah dapat rezekinya, sehat walafiat, dan bisa ngebalikin duit saya atau utang dia kepada saya. Menurut saya sih cara kita untuk ngingetin udah. Yang kedua kita coba doa. Kalau belum juga, maka kembali kepada yang utang. Dia sebenarnya bagaimana begitu. Kita ajak ngobrol lari, kita WA nggak dibales, kita telepon di reject dan lain sebagainya. Itu maka kembali kepada yang utang. Baik, selanjutnya ada dari Bang Idoi. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Celana yang ada najisnya lalu kering sendiri otomatis jadi suci lagi, gimana Gus? Jadi begini, kalau najis anak laki-laki sebelum umur 2 tahun, dia hanya minum ASI ibunya, tidak makan bubur sun gitu, kagak makan yang lain-lain lah gitu. Itu maka dia hanya maka najisnya ini najis yang mudah, najis yang ringan, cuman bahasanya disiram aja udah bersih. Akan tetapi kalau untuk anak wanita, walaupun dia belum makan apa-apa, baru ASI aja, maka harus diganti lah, bahasa harus dibersihin semaksimal mungkin. Nah, misalkan kita lagi duduk nggak tahuan di balai, di pinggir balai ada tai otok gitu kan ya. Kita tahu nih keringnya, pas kita kering, pas tahunya kita itu tai otok itu udah kering, maka disikat, disikat, maksudnya dibasuh, dibersihin sampai pertama baunya nggak ada, yang kedua bentuknya udah nggak ada, maksudnya warna atau perubahannya itu nggak ada. Maka kalau dipakai aja, kalau najis atau kotoran itu dipakai aja buat ibadah, maka tidak sah, harus dibersihkan dulu. Jadi kenapa dibersihkan? Itu pertama kan coba aja cium bau dah, yang kedua berbentuk nih. Kecuali pernah saya duduk itu bukan di bawah nih, di bagian belakang kita malah. Itu mah alhamdulillahnya gini nih, saya sholatnya di rumah, udah sholat, udah santai dah ya, udah santai lagi nongkrong di depan rumah. Kata laki kata bini sebelum nongkrong, ya itu apaan emang? Pas ngaca di kaca kan gede tuh, oh, iya ini. Nah itu sholat mah udah sah karena baru tahu. Yang ngeri itu sebelum sholat kita udah tahu, maka harus dibersihkan semaksimal mungkin begitu. Ya. Baik, selanjutnya ini ada dari Ahmad di Tambun. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Kata seandainya atau andai kata, apakah itu membuka pintu syaitan? Benar kan Gus? Benar. Oh iya. Jadi kalau muslim itu jangan berandai, jadi kalimat Islam itu mudah-mudahan, semoga. Tapi kalau andai kata, umpama, jikalau dan lain sebagainya, itu benar. Bahasanya gini, kita diberikan keyakinan tapi tidak ada kepastian nih. Nah itu makanya bujukan atau rayuan atau setan yang masuk kepada kita, maka kita kita rubah mudah-mudahan. Jadi Islam itu selalu berhati-hati kalimatnya, karena apa? Mudah-mudahan kita diberikan sehat. Apalagi kalau yang bagus begini nih, semoga, itu kan mudah-mudahan sama semoga itu tingkatannya tinggian semoga nih. Semoga kita diberikan sehat walafiat, panjang umur. Apalagi yang semoganya kita ilangin, Allah berikan sehat walafiat panjang umur, itu lebih bagus karena depannya ada kalimat hasanah, apalagi kalimat Allah berikan sehat. Tapi kita canggung sedikit ya ngomongnya, maka kita ganti yang mudah-mudahan Allah berikan sehat gitu. Semoga Allah berikan sehat, itu bagus. Kalau andai kata, jikalau, umpama ya, itu jadi banget kan?
Itu jadinya Baku itu sebenarnya Gus ngomong kayak gitu. Bang Jerry baba apa dadah dia enggak. Kata gitu. Andai kata umpama jikalau, iya enggak? Itu inget Jer, itu membuka pintu setan. Tuh maksud membuka pintu setan tuh gimana? Karena gitu tadi, kita seakan-akan diberi keyakinan tapi realitanya enggak ada. Maksudnya pembuktian enggak ada nih. Contoh, jikalau saya punya rumah, kan begitu. Jikalau ntar saya kerja tiba-tiba ada orang yang ngasih duit 100.000. Ini kan apa namanya? Kayak keyakinan tuh ada, cuman nihil nih. Nah, kalau kita ganti, ya, semoga mudah-mudahan ini jadi doa. Harapan kita maksudnya mintanya sama Allah. Kalau seandainya jikalau umpama itu berharapnya bukan kepada Allah. Karena kalimat kalau kita berharap kepada Allah tuh kalimat yang pasti harusnya nih. Allah pasti bantu kapan saja di mana saja, susah senang, baik kita di tengah hutan pun pasti Allah bantu. Kalimatnya pasti itu punya Allah. Jadi kita makhluk itu semoga mudah-mudahan jangan jikalau umpama. Jadi nyindir, iya nyindir sambil ngopi. Seandainya saya anak presiden, gitu kan ya. Seandainya saya anak presiden, mungkin kalau dia kepilih nanti saya naik. Aduh, ribet. Kita ganti aja. Apa namanya? Semoga mudah-mudahan. Apalagi begini nih, kalau kita punya doa, Bismillah ya Allah atas nama Allah, bisa gitu. Karena kalau kita kan menyadari kenapa Bismillah itu kan dengan menyebut Allah. Kalau ada guru saya mengajarkan kalau dengan menyebut Allah berarti kita nyuruh-nyuruh Allah. Maka yang arti yang lebih bagus itu, arti yang lebih pantas itu atas nama Allah. Karena kalau udah atas nama Allah kita nggak bisa berkehendak nih. Contoh, mami bikin sesuatu acara, ketua panitianya mami. Mami nggak bisa nih buat tanda tangan. Bang Jerry ada, kan atas nama tanda tangan Jerry, padahal di bawahnya nama mami tuh. Nah ini atas nama, jadi bukan Bang Jerry yang dilihat, mami yang dilihat. Bekasi Utara, Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Apakah boleh berbicara ketika sedang berwudu? Ya. Gini, kalau wudu itu kan sama aja kayak sholat nih, ya jangan ngobrol gitu kan. Kita kan disunahkan itu satu, kita melakukan tertib itu kan nggak ada. Kalimat tertib itu rukun wudu itu nggak ada boleh ngobrol gitu ya. Bahasa tertib itu melakukan dari awal sampai akhir sesuai ukuran, sesuai syarat dan rukun. Apabila kita menyelipkan di dalam situ ya nggak boleh, gitu aja. Terus yang kedua, kenapa ngobrol nggak boleh? Kan Allah, agama kita mengajarkan untuk berdoa setiap gerakan itu ada doanya. Doa membasuh wajah, doa membasuh telapak tangan, kedua tangan, doa membasuh telinga. Nah ada doanya. Kenapa kita nggak boleh berbicara atau ngobrol kalimatnya itu ya? Karena memang kita lagi fokus. Makanya tadi saya bilang seperti orang sholat nih. Kita lagi sholat ya nggak boleh sambil ngobrol, maka gugur lah. Makanya kalau misalkan wudhu pun sama, itu harus sesuai. Kan ada kalimatnya ada tertib gitu nih, berurutan. Nggak boleh nambahin, nggak boleh ngurangin, nggak boleh nyelipin gitu. Dan selanjutnya ini ada lagi dari Fadli di Jakarta Timur. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Apa yang terjadi dengan orang mukmin di alam kubur Gus? Mukmin ya, beriman berarti. Orang yang beriman kepada Allah, orang yang beriman kepada Nabi Muhammad dan menjalankan rukun iman, rukun Islam pun pasti dijalankan. Apa yang terjadi pada mereka? Mereka mudah mendapatkan rahmat dari Allah. Kenapa? Pertama dengan keyakinan dia, kalau dia sudah beriman kepada Allah, pasti dia melakukan apa yang diperintah Allah. Salah satunya nih, sholat dia lakuin, puasa dia lakuin, sedekah dia lakuin, dan termasuk baca Al-Quran. Saya menjabarkan sedikit, ini luar biasanya salah satu luar biasanya di alam kubur, tapi tanda-tandanya atas orang beriman. Apabila kita, mudah-mudahan kita, yaitu orang yang beriman kepada Allah, kita masa hidupnya ini sering baca Al-Quran nih. Maka Al-Quran itu sebelum masuk ke alam kita, masuk ke alam barzah, ke alam kubur itu, Al-Quran itu udah nemenin kita nih ketika kita wafat. Sebelum dikafanin dia berdiri itu nih, berdiri di antara bahasanya antara perut dan leher lah, di dada kita berdiri.
Cuman kita belum ngeh tuh. Karena apa? Hakikatnya ketika kita mati, kita belum menyadari bahwa itu mati. Kita menyadarinya apa? Itu hanya mimpi buruk nih. Nah, udah Al-Quran itu berdiri di situ. Ketika dikafani, habis dimandikan, terus dikafani, Al-Quran ini berdiri di atas kepala kita. Habis itu Al-Quran mengantarkan kita ke alam kubur. Nah, ketika di alam kubur, ketika kita udah diurus oleh saudara-saudari kita, sehingga masuk ke alam kubur, kita di alam kubur tuh pasti, wah, benar juga ini. Maka kita sadar kembali di alam kubur itu bahwa kita sudah mati. Maksudnya apa? Tadi tuh kayak umpamanya ketika kita baru mati itu, wah nggak mati ini, mimpi buruk ini. Gitu. Ketika di alam kubur, maka kita baru menyadari bahwa kita sudah mati, sudah wafat, sudah meninggal. Ketika di situ pasti kan ketakutan tuh, ya Allah, ini gelap amat, sempit, terus sesak dan lain sebagainya. Napas nggak ada kan begitu kalau kalimat orang hidup tuh, wah napas susah nih. Nah, di situ dari ketakutan itu kita menyadari akan amal dan kesendirian kita. Ya Allah, saya amalnya kurang, ya Allah saya ibadahnya kurang dan lain sebagainya. Sehingga dari rasa takut itu muncullah dan kita melihatlah Al-Quran. Apabila kita saya diajarkan guru saya, ketika kita meninggal seorang lelaki, melihat Al-Quran itu, wow, sinarnya luar biasa. Kalau kita lelaki ngeliatnya seperti wanita cantik banget nih, nggak ada duanya. Terus Al-Quran tuh bilang, wahai saudaraku jangan takut. Kamu di alam kubur ini tidak sendirian, ada saya. Ini kata Al-Quran. Ada saya, tenang aja. Kan kita kan bingung, lu siapa? Gitu. Lu siapa? Gue belum lihat ini. Walaupun cakep juga, lu siapa? Gitu. Sedangkan di alam kubur kita menyadari bahwa memang ini udah akhir dari kehidupan. Maksudnya kehidupan di dunia. Nah, baru Al-Quran ngomong, saya yang sering kamu baca, baik pelan ataupun cepat, baik sedikit ataupun banyak. Kamu siapa? Sehingga dia bilang, saya Al-Quran. Saya firman Allah Subhanahu wa taala yang sering kamu baca, yang sering kamu kumandangkan, baik pelan, baik kencang, baik sedikit ataupun banyak. Maka jangan takut. Al-Quran itu meluk kita sehingga dari ketakutan itu kita hilang nih, maksudnya berkurang. Dari situ semua baru dah malaikat Raqib dan Mikail dan Jibril, Mikail, Israfil, Ijrail, Munkar dan Nakir. Malaikat Munkar Nakir ini dia nanya nih. Tapi kata Al-Quran, boleh kamu nanya, saya mundur sebentar. Nanti setelah kamu nanya saya akan nemenin lagi. Ini adalah Al-Quran. Tanda-tanda orang yang beriman di alam kubur, satu aja yang saya ceritakan, yaitu bahasanya pertolongan dari Al-Quran yang sering kita baca. Dia setia banget sama kita, menolong kita dari sebelum dikuburkan, di alam kubur sampai nanti di yaumil qiyamah, begitu. Baik, ada satu pertanyaan lagi ya Gus ya, ini dari hamba Allah. Amalan ringan yang bisa memasukkan kita ke surga, apa Gus? Masukkan ke surga, simple nih sebetulnya, simple. Miftah, iya, miftahul jannah, kunci masuk ke dalam surga, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Simpel kan ya? Uman begini nih. Mas kan kalimatnya gini. Kita masuk surga apakah ketika nanti ditimbang antara amal kita buruk dan baik, kita baik semua? Belum tentu kan nih. Dan yang kedua, nanti di jembatan Shirathul Mustaqim, anggaplah kita berharap kepada Allah, mudah itu lewat, terus barulah ditentukan nanti. Ditentukan kita masuk surga atau neraka. Katakan amal yang ringan, kita masuk surga mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dengan keimanan dan keyakinan. Sehingga kita masuk ke surga, cuman nih amal kita cuman itu doang. Nah, kita ibaratkan punya baju putih tapi kotor banget nih. Nah, tapi kan pantas dicuci. Nah, biar baju ini cakep lagi dan lain sebagainya. Nah, maka ada yang pilihan yang lain, itu neraka, jadi dicuci lamaan. Nah, terus saya langsung masuk surga, nggak ada yang tahu nih, nggak ada yang tahu saya langsung surga apa neraka dulu apa. Tapi yang jelas saya berharap betul kalau saya sih nggak apa-apa deh masuk neraka, tapi ujungnya akhirnya di surga gitu.
Jadi gak apa-apa deh yang masih banyak dosa gitu nih, disiksa dulu atau dicuci dulu di neraka nggak apa-apa deh, walaupun berat, walaupun sakit dan luar biasa dalam ceritanya kan gitu. Tapi kalau ujungnya ada kesenangan, siapa sih nggak mau nih gitu. Ya, baik. Itu sekaligus pertanyaan terakhir. Jadi buat dealer Cimasia, bagi mitra yang masih ingin bertanya, mudah-mudahan besok bisa kita bergabung kembali di pengajian Ba'da Maghrib. Terakhir silakan pada Gus. Baik mitra gangga di mana saja Anda berada, alhamdulillahirabbil alamin, kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita buktikan dengan lisan kita bersyukur kepada Allah, kita ajak hati kita, pikiran kita, zahir dan batin kita bersyukur kepada Allah. Salah satu pembuktiannya itu agar kita bisa lebih baik zahir dan batin, karena itu adalah tanda kita bersyukur kepada Allah. Jangan terus mengeluh, tapi kita yakini bahwa Allah itu selalu ada dan pasti menolong kita, baik dalam kesulitan ataupun kesenangan kita. Dan yang kedua, mari kita mengajak mitra gangga di mana saja berada, selalu saya ulang, kita isi, kita penuhi, kita syiarkan musola, masjid, majlis ta'lim di antara rumah-rumah kita, di sekeliling kampung kita, agar tambah syiar agama Islam. Yang ketiga, kita cerminkan husnuzon kepada siapapun, baik kepada siapapun walaupun dia berbeda agama. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan doa-doa kita Allah ijabah dan mudah-mudahan Allah qabul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma rzuqna kamalal mutaba'ati lahu zahiran wa batinan ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.